Shalom. Salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih, bagaimana kabar Anda? Saya Refren Muhammad Paulus N. Tambunan senantiasa berdoa untuk seluruh saudaraku terkasih pencinta channel YouTube Refren Muhammad Paulus N. Tambunan dalam kondisi sehat, kuat, diberkati, dan terus bekerja untuk menghasilkan buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Shalom juga untuk Indonesiaku. Doaku tetap satu, Indonesia semakin diberkati, semakin damai, semakin penuh dengan sukacita. Indonesia dilawat dengan kasih karunia Tuhan yang sempurna. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya sengaja membuat video ini untuk membuat suatu renungan sederhana buat kita. Karena besok pagi-pagi saya sudah harus berangkat menuju ke Dumai, dari Dumai menuju ke Rokanhulu untuk memulai misi penginjilan dari Batam menuju ke 3 provinsi, yaitu Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Shalom Provinsi Riau, Shalom Provinsi Sumatera Selatan, dan Shalom Provinsi Lampung yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagian firman yang ingin saya bagikan saat ini untuk kita renungkan bersama adalah bagian firman yang sudah sangat familiar untuk kita dengar, untuk kita simak, untuk kita renungkan bersama. Seringkali dikhotbahkan, tapi apakah sudah kita aplikasikan dalam hidup percaya kita? Di dalam Filipi 1 ayat 21 berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi yang paling menarik adalah ayat yang ke-22a, dikatakan begini saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita orang Kristen harus selalu berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak gundah gulana, tidak sedih, tidak kacau, tidak kecewa di saat menghadapi segala pencobaan. Maka di dalam 2 video saya sebelumnya saya katakan, saudara-saudaraku yang ada di Cilegon secara khusus, dan juga seluruh umat Kristiani yang ada di bangsa ini, jangan marah, no kecewa, no mengutuki, tapi kita terus berdoa memberkati Cilegon dilawat oleh Tuhan, dan Cilegon penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Itulah kekristenan. Maka hari ini di dalam Filipi 1:21 berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi mari kita hidup terus menyatakan Kristus. Dan kalau mati gak usah takut, itu keuntungan besar. Karena kita akan segera pulang ke rumah Bapa di surga, menikmati segala kekekalan, segala kemuliaan, segala keajaiban. Terlebih indah di saat kita mati menjadi seorang martir. Wahyu 20 ayat 14 berkata, kalau kita diizinkan mati sebagai martir dalam mempertahankan iman kita dan memberitakan Injil kerajaannya, maka kita akan mati sebagai martir dan kita akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, dan kita akan memerintah bersama Yesus Kristus Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Dahsyat. Jadi mati paling indah itu mati martir memberitakan Injil, saudara. Mempertahankan iman kita. Keren sekali, luar biasa. Jadi untuk itu mati adalah keuntungan bagi kita orang percaya. Dan ayat 21a berkata, jika kita hidup di dunia ini, maka kita harus bekerja untuk, jelas dikatakan saudaraku, kita harus bekerja memberi buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, memberi buah bagi kerajaan Tuhan, memberi buah dari iman kita, melahirkan iman-iman yang baru. Roma 1 ayat 17, dari iman melahirkan iman yang baru. Dari kita melahirkan jiwa-jiwa yang baru, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini PR berat buat kita, saudara. Tapi ini tugas tanggung jawab kita. Jadi mari kita berjuang, bekerja keras untuk memberi buah bagi Yesus Kristus Tuhan. Karena apapun yang kita kerjakan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Dan dialah yang disukakan, dialah yang dipuji, ditinggikan. Biar kita semakin kecil, tapi Yesus Kristus Tuhan semakin besar. Jangan sebaliknya, kita mencuri kemuliaan Tuhan,
Kita ingin menjadi lebih besar, Yesus semakin kecil. Kita ingin menjadi lebih hebat, Yesus semakin terlupakan. Itu terbalik. Walat nanti kita, saudara. Jadi biar Yesus yang semakin besar, kita semakin kecil. Yesus semakin ditinggikan, dimuliakan, kita tetap menjadi seorang hamba sampai garis akhir, menjadi hamba yang setia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku terkasih, mari kita terus bekerja memberi buah bagi Tuhan, bagi kemuliaan namanya, bagi memperluas kerajaannya, menjadi saksi-saksi yang luar biasa. Kalau kita pun mati nanti, di nisan kita akan tertulis suatu tulisan yang luar biasa. Laskar Kristus, hamba yang setia, pahlawan iman, penakluk dunia. Wah, keren sekali. Yes, mari bangkit saudaraku. Terus doakan kesehatan saya untuk semakin pulih. Besok pagi sudah berangkat menuju medan misi penginjilan. Dan juga mohon topangan doa untuk keluarga saya, untuk semuanya tetap sehat. Dan pelayanan penggembalaan yang saya tinggalkan pun semua dalam perlindungan Tuhan. Luar biasa. Mari bekerja bersama. Terima kasih untuk setiap dukungan doa dari saudaraku terkasih atas pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan melalui misi penginjilan yang terus kita kerjakan non-stop. Terima kasih untuk setiap dukungan saudaraku terkasih. Dan juga terima kasih untuk setiap persembahan misi penginjilan melalui rekening yang saya cantumkan di deskripsi saya. Anda yang menabur semakin diberkati, berlipat-lipat kali ganda seperti janji firman. Bersama kita bisa, bersama kita akan menuai Indonesia Raya. Salam satu tubuh Kristus. Dan saya ingin mengajak kita berdoa bersama. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hamba-Mu mengucap syukur jika boleh kembali menyampaikan renungan firman singkat melalui channel YouTube ini. Diberkatilah setiap saudara-saudara terkasih yang menjadi pencinta channel YouTube ini, yang dengan setia menyaksikan channel YouTube ini, bahkan like, komen, dan juga men-share untuk channel YouTube ini menjadi berkat. Bahwa bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan jika kami hidup di dunia ini, kami harus bekerja menghasilkan buah, memberi buah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Diberkati setiap saudara-saudara terkasih yang senantiasa mendukung hamba-Mu dalam pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan dalam misi penginjilan untuk bersama menuai Indonesia Raya, membawa shalom dan damai sejahtera bagi bangsa ini. Berkatilah setiap hamba-hamba terkasih, saudara-saudara terkasih yang senantiasa mendukung pelayanan ini, baik dalam doa, dalam dana, semuanya semakin diberkati. Bersama kami bisa membangun unity, membawa lawatan dan shalom bagi Indonesia, bahkan sampai dengan bangsa-bangsa, sehingga Indonesia penuh dengan lawatan dan kemuliaan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, perjalanan hamba-Mu besok juga untuk memulai perjalanan misi penginjilan menuju 3 provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung, aman dalam jaminan dan perlindungan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa kami yang baik, dalam berkat nama Tuhan Yesus dimateraikan setiap doa ini jadi genap. Haleluya. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Anda yang ada di Sumatera Selatan, yuk kontek-kontekan. Anda yang ada di Lampung, yuk kontek-kontekan. Kita bisa sharing dan kita bisa berkumpul bersama. Kita bisa berbagi, mendoakan, dan kita bisa saling memberkati. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati. Shalom.